sangat jauh budaya kita itu dengan kemusyrikan. Oh, sangat jauh itu. Sangat jauh ya. Itu memang pengobatan sih sebetulnya. Suka ada di atas pintu itu bawang merah ditusuk pakai kayak tusukan sate, ditaruh di atas pintu, dan juga ada padi segenggam lah gitu. Sebetulnya itu sangat ilmiah. Jadi fungsi bawang merah khususnya, sekali tusuk pakai seperti tusuk antas, itu wanginya itu keluar. Nah, wanginya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi di channel saya ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam satu frekuensi, dalam kebaikan, dan juga di dalam vibrasi yang positif yang kita lancarkan gitu teman-teman. Ini hal yang menarik, saya bisa silaturahmi lagi sama Kang Bowo ya, yang kemarin kita ngebahas masalah pengobatan herbal dan juga mengayap gitu ya, sebagai saksi dan juga pasien ya yang pernah diobati ya. Ada pembahasan dari salah satu, mungkin saya menyampaikan pembahasan atau pertanyaan mungkin ya, ini juga kadang salah mengartikan Kang dari masyarakat itu, masalah ini ya, masalah bawang sama apa Kang yang suka di pintu itu ditempel di atas pintu mungkin ya. Nah itu menarik ya, karena itu menjadi sesuatu yang dipandang negatif di masyarakat. Naon wae sih Kang, bawangnya, Bawang ya. Sudah ada. bawang kas nanti Pare. bawang, pare. Nah itu kalau orang-orang Sunda, budaya Sunda ya dulu ya, yang ini di atas pintu itu suka ada Pare sageges. padi Ya, ya. Saya juga kurang memahami ya. Jadi apa aja? Padi satu genggam, terus bawang merah ditusuk pakai. Nah itu tusukan padi. sate lagi istilahnya. Nah itu suka ditaruh di ini ya, di atas pintu ya, di atas pintu. Nah itu menjadi salah kaprah ketika orang yang belum mengetahui apa fungsinya, tiba-tiba menjadi seorang yang fanatik gitu ya, tiba-tiba menilai begini begitu. Nah kita akan kupas bersama Mang Aek sama Kang Bowo ya mengenai itu. Mangga Kang Bowo diperjelas lagi mengenai hal itu ya. Memang suka ada sih. Itu sebetulnya ya kebanyakan di Sunda sih, kearifan lokal Sunda. Suka ada di atas pintu itu bawang merah ditusuk pakai kayak tusukan sate, ditaruh di atas pintu, dan juga ada padi segenggam lah gitu. Sebetulnya itu sangat ilmiah. Jadi fungsi bawang merah khususnya, sekali tusuk pakai seperti tusuk antas, itu wanginya itu keluar. Nah, wanginya ini buat bakteri itu ya wangi buat bakteri gitu. Sehingga bakteri itu mendekat bawang itu dan dimakan, itu kandungan yang wangi menurut dia bakteri itu dimakan ya mati. Sebetulnya itu pembunuh bakteri. Supaya yang di dalam rumah nggak banyak masuk bakteri, maksudnya gitu. Jadi filosofinya itu ditaruh di pintu itu sebenarnya narik bakteri. Iya, narik bakteri supaya hingga ke situ. Karena wanginya kan keluar bawangnya itu. Nah, bakteri salah satu makanan bakteri itu juga wanginya begitu gitu. Sehingga bakterinya mengejarnya itu bukan ke orang yang di dalam gitu. Iya. Sehingga bakteri memakan itu dan ya dia mati gitu. Dan kalau ada padi segenggam, itu sebetulnya doa sih. Filosofinya doa. Filosofinya itu doa. Kan doa itu ada 3 macam, ada ucapan, tindakan, dan material. Ya material lah. Enggak, itu juga sama doa gitu. Seperti kalau kita berdoa ingin sehat, ya Allah sehatkan kami gitu kan. Itu kan ucapan. Kalau tindakan kan kita olahraga. Nah, ketika kita olahraga fisik kan bergerak, kalau dibahasakan sama dengan tadi kan, ya Allah sehatkanlah kami, sama sebetulnya itu. Nah, kalau ada padi segenggam, itu sama doa juga secara material. Kalau dibahasakan, ya Allah janganlah kami kekurangan padi. Sebetulnya filosofinya, bukan musyrik gitu. Sebenarnya orang itu mudah kalau
memang belum paham sesuatu itu tinggal tabayun, klarifikasi aja sebetulnya gitu. Kalau tidak klarifikasi, akhirnya kan tafsirnya lain-lain, jadi fitnah akhirnya. Iya. Sebetulnya hanya begitu saja gitu. Cuman orang kurang mau. Jadi keinginan tahu itu tidak diaplikasikan, nggak bertanya. Akhirnya ada tuduhan-tuduhan miring lah gitu. Sebetulnya Iya. bukan menyimak itu hanya ya doa saja semuanya, doa. Doakan ada ucapan, tindakan dan material sama isinya gitu. Jadi tidak ada istilahnya kalau berkembang di masyarakat itu kan permistikan. Ya permistikan. Ya itu kan? bahwa bakti itu sebetulnya mistik, gak kelihatan. Iya. Kita kan harus sama persepsinya arti mistik itu apa sebetulnya gitu. Atau gaib lah gitu. Gaib itu kan tidak kelihatan. Bakteri memang tidak kelihatan, gaib. Selepal bakteri gitu sebetulnya itu. Tapi bukan ke gaib lain-lain gitu. Iya. Itu sangat ilmiah sih, ketika bakteri memakan cairan-cairan yang ada di buang merah itu akan mati. Hanya itu saja sebetulnya itu kerepan lokal Sunda kok. Berarti ada benarnya juga dan memang bisa Dibuktikan. dipahami waktu orang tua dulu ketika anaknya sakit panas atau istilah Oh iya benar. Anaknya sakit panas. atau apalah, kadang-kadang sama orang tua itu dikasih Bawang merah. ini lulusan bawang merah Dipopok, dikerok, dibalur di ini ke tubuhnya. Iya, dibalur ya. Dibalur ke tubuhnya. Berarti mungkin itu untuk membunuh bakterinya, membunuh racun ya, juga bakteri juga gitu. Karena anak-anak dulu kalau panas tuh dikasih bawang merah. Cuman campurannya pakai minyak gitu. Kalau dulu mungkin benar juga ada kaitan dengan. Ya itu betul memang gitu. Cuman kalau dulu kan mungkin belum ada teknologi sehingga gak sanggup mengilmiahkannya gimana cara kerjanya, itu aja sebetulnya sih, cuman itu aja. Sekarang zaman canggih lah, bisa di lab apa, ternyata fungsinya begitu. Bawang merah itu bisa membunuh bakteri, cuman level bakteri di mana? Kan jenis bakteri juga rupa-rupa, macam-macam sama gitu. Termasuk kadang-kadang ada yang mengkonsumsi bawang merah yang mentah sengaja ini untuk ketahanan tubuh kan? Oh iya benar. Ya. Bawang merah, bawang putih juga ada. Itu seminggu sekali ya. Sama juga berarti ya. Jadi itu ternyata yang beredar di masyarakat bahwa budaya Sunda ya suka masang bawang terus padi ya di atas pintu, itu filosofinya dalam, bukan sekedar hanya permistikan. Kadang karena orang awam ya, biasanya yang awam terlalu cepat untuk menafsirkan. Nah setelah ternyata ya kita kupas bersama Kang Bo, ternyata seperti itu. Jadi sangat ilmiah. Ya, ilmiah sekali itu kan. Bisa dijelaskan secara ilmiahnya seperti itu. Jadi sangat jauh budaya kita itu dengan kemusyrikan. Oh, sangat jauh itu. Sangat jauh ya. Itu memang pengobatan sih, betul, pengobatan. Nah, itu juga mungkin sering ya dipakai pengobatan ya. Iya. Bawang kayak gitu kan. Biasa juga kan kalau saya demam waktu kecil, itu sama orang tua dikasih bawang sama minyak. Ditumbuk dulu lah, dibawa gitu ke tubuh. Memang jadi demamnya direda kan. Karena memang setelah dikaji lagi gitu, saya baca-baca juga, itu bisa membunuh bakteri gitu aja. Jadi demamnya berkurang lah gitu. Itu buktinya hanya membunuh bakteri saja, bukan apa-apa. Cuman orang kan ketika melihat sesuatu yang ganjil, langsung menafsirkan dengan pikirnya sendiri, bukan bertanya, harusnya bertanya gitu. Sehingga orang bisa menjawab ini fungsinya apa, kan akhirnya jadi clear, tidak ada masalah. Ya biasa itu kan, ya akhirnya kalau kita gak mau klarifikasi, akhirnya terjadi konflik akhirnya. Nah gimana Kang Aep, Mang Aep, di lingkungan Mang Aep sendiri, pandangan masyarakat yang seperti itu, apakah sudah mulai bisa mengilmiahkan gitu ya, atau pandangannya masih ke mistik gitu ya? Sekarang udah mulai kelihatan ada perubahan cara pandang masyarakat itu. Seperti contoh lah, ini di luar bawang merah mungkin ya, ini bisa dengan istilah air putih lah. Ya. Kalau yang saya minum tadi istilah kata kamu itu saya ajengan itu. Saya ajengan. Jadi
ternyata itu juga kalau melihat perkembangan teknologi sekarang, apalagi yang menemukannya seorang ilmuwan misalkan, ini saya juga belum tahu persis gimana cerita yang sebenarnya itu tentang persoalan itu. Yang jelas katanya ketika seorang ilmuwan Jepang menemukan bahwa ketika air dikasih Doa. ujian, dikasih hinaan, dan yang dibiarkan itu Ada perubahan. katanya apa namanya tuh? Ada perubahan-perubahan struktur molekul Iya, air. ada perbedaan. Iya. Istilahnya apa itu namanya? Kalau dari itu Mengkristal. Jadi mengkristal atau mengkristal. apanya gitu ya. Saya lupa Mengkristal. lagi tentang Jadi bagus lah itu. Saya istilahnya. nggak tahu persis. Yang jelas itu jelas ada perbedaan yang sangat jelas antara yang dipuji, yang dihina, dan yang dibiarkan. Termasuk yang dikasih doa dan yang tidak dikasih doa. Ada Itu perbedaan. ada perbedaan. Yang jelas itu menurut ilmuwan Jepang, termasuk kadang-kadang jenis tanaman, baik bunga atau buah-buahan yang diperhatikan dan yang dibiarkan itu secara logika jelas berbeda. Yang dibiarkan kan berarti nggak dipelihara, termasuk diperhatikan secara detail itu akan jauh hasilnya gitu. Itu mungkin yang kelihatan agak ada perubahan gitu di dalam pandangan masyarakat terhadap hal yang seperti itu gitu. Ya, masalahnya kita minum air yang dikasih doa kan lebih bagus, dan kita juga minum kadang harusnya berdoa dulu. Iya, sangat Islami. Berdoa dulu, apa salahnya gitu. Nah, teman-teman, nanti untuk pembahasan perubahan molekul air berarti ya, perubahan molekul air, struktur molekul air, kita akan kupas kembali nanti di video berikutnya. Jadi kesimpulan untuk tadi ya, mengenai sesuatu banyaknya bumbu ya, dari bumbu-bumbu itu sebenarnya sangat jauh dari kemusyrikan, karena itu juga tadi sudah diilmiahkan sekali, itu logika sekali, rasional sekali ya, seperti itu. Jadi pesannya mungkin yang kita kutip di sini, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Lebih baik apabila belum tahu, kita kaji dulu, bertanya langsung, bertanyalah dulu gitu ya, pelajari dulu, jangan sampai langsung menilai sesuatu ya. Itu ya. Sesuatu harus dinilai itu dengan ilmu ya. Pokoknya itu teman-teman, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Pembahasan menarik tadi dari Mang Aib ya, mengenai perubahan molekul yang ada di air saat air itu kita kasih doa. Bahkan kita kasih hujatan, Mang Aib ya tadi ya. Kita kasih hujat, kita istilah zaman sekarang itu kita bully si air itu. Ternyata molekulnya berubah ya, Kang, itu ya. Karena sifat air itu bisa melihat dan bereaksi.